Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ma ba'du. Kawan-kawan sekalian, kembali kita menyambung pembahasan kita tentang manhaj ulama dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu agama. Kita masuk kepada sifat yang ketiga. Berkata penulis, qala al-khoslatu tsalitsah an yakuna muwasilan fi talabil ilmi. Hendaknya seorang pelajar penuntut ilmu itu belajar secara berkesinambungan. Artinya dia tidak terputus dari menuntut ilmunya. Yaj'alu lil ilmi azza awqatihi wa ahlaha. Yang pertama yang harus diperhatikan, dia harus menjadikan waktunya yang paling berharga itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena waktu pada seorang itu nggak sama. Ada masa giatnya, ada masa semangatnya. Biasanya di waktu pagi itu. La yaj'alu lil ilmi al-awqat al-mayyitah. Jangan dia jadikan waktu yang lagi di situ dia sedang capek, sedang banyak persoalan, banyak beban, atau banyak urusan, hatinya sibuk dengan ini dan itu. Dijadikan waktu yang seperti itu untuk belajar. Qala al-awqat allati kalla fiha dhihnuh. Jadi waktu-waktu yang pikirannya melemah di situ. Tersibukkan dengan banyak urusan. Wa dha'ufa fihi fahmuh. Pemahamannya di situ kurang cermat, kurang konsen. Yaj'aluha lil ilm. Jangan dia jadikan waktu yang seperti itu untuk belajar. Terlebih khusus persoalan-persoalan yang berat. Yaj'aluha lid-dars. Jangan dia jadikan waktu yang seperti itu untuk menggali ilmu. Hadza qad khalaf. Kalau ini yang dia lakukan berarti dia telah menyelisihi metode para ulama. Wa man nasaha nafsah. Dia enggak membawa dirinya kepada kebaikan. Idzan, jadi gimana? Kalau gitu al-ilmu tu'tihi min waqtik a'azzal awqat allati fiha safa'udz dhihni wa quwwatu dhihni wal faraq. Kamu kasih buat ilmu itu waktumu yang paling berharga. Yang di situ otakmu lagi jernih, pikiranmu lagi kuat, konsentrasimu lagi penuh. Itu yang kamu jadikan untuk belajar. Wa hadza innama yakunu bidhamimati amrin akhar. Tapi kamu juga harus perhatikan, di samping menjadikan untuk ilmu waktumu yang paling berharga, perhatikan juga ala wa huwa an yakuna talibul ilmi syaghafan bil ilmi lailan wa naharan. Seorang menuntut ilmu itu harus selalu dalam kondisi dia penasaran terhadap ilmu. Besar rasa keingintahuan dia terhadap ilmu siang dan malam. Yusbihu mal ilm, pagi dia bersama dengan ilmu, dhihnu masghulun bil ilmi. Pikirannya sibuk dengan persoalan-persoalan ilmu. Yumsi kadzalik, waktu sore juga begitu. Hamuhu al ilm. Penasaran dia yang paling besar adalah ilmu. Idza arada an yanam bi jambi kitab. Bahkan kalau dia mau tidur ada kitab di sampingnya. Rubbama yahtaju fi ila masalah. Karena kadang mungkin dia butuh kepada kitab itu ketika terlintas satu persoalan. Itu. Jadi nggak jauh-jauh dari kitab tuh seorang penuntut ilmu. Nah, ini orang yang syaghaf, punya penasaran yang besar terhadap ilmu. Oleh yaqulu ba'dhum, oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan idza ra'aita kutuba talibul ilmi murattabatan fa'lam annahu hajrun laha. Kamu kalau lihat ada seorang penuntut ilmu kitabnya rapi tersusun. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya dia nggak banyak baca. Meninggalkan thalabul ilminya. Idza ra'aita murattabatan fa'lam annahu hajrun laha
idza ataita ala ghaflatin wa dakhalta maktabata fulanin minan nas wa ra'aita kutubahu murattabah kullu wahidin fi makanihi ma'na dzalika annahu ma yutali'. Jadi kalau kamu misalnya datang ke rumah seorang penuntut ilmu atau ke kamar seorang penuntut ilmu, dia punya banyak kitab, tapi semuanya tersusun rapi, masing-masing jilidnya pada tempatnya. Itu bukti bahwa dia tuh nggak banyak baca. Al-ard ma'alaya kitab, di lantai nggak ada kitab, di sampingnya nggak ada kitab, di mejanya nggak ada kitab. Hadza ma'nahu annahu ya'khudul waqt alladhi yaf'aluhu ba'dul muthaqqafin ashabul masyaghil yaqulu waqtal qira'ah. Nah, yang seperti ini, seorang penuntut ilmu yang seperti ini, sebenarnya dia itu bukan menempuh manhaj ulama dalam thalabul ilmi, tapi dia menempuh manhajnya para mutsaqqaf. Mutsaqqaf itu maksudnya ya orang yang mengambil ya masing-masing dari disiplin ilmu permukaannya saja, yaitu seorang kutu buku. Ya, yang dia sebenarnya punya kesibukan yang lain yang lebih penting, misalnya bisnis atau proyek atau yang semisalnya. Tapi dia punya waktu yang mereka bilang waktu membaca. Talibul ilmi ma inda waktu yusamma waktu qiraah. Tapi seorang penuntut ilmu itu nggak ada istilah dia punya waktu membaca. Li'anna kulla waqtihi fi talabil ilmi. Karena setiap waktunya itu seluruhnya dalam talabul ilmi, dalam membaca. Yusbih wa yumsi dhihnu mashghulan bima sa'il. Pagi hari dia sibuk dengan persoalan ilmu. Sore hari dia juga sibuk dengan persoalan ilmu. Ya. Fi fatrati syababi, di saat muda, ya, masa di mana ya umur seseorang itu yang paling berharga. Ya. Dia penuh dengan rasa penasaran. Seluruh waktunya penuh dengan ya mencari ilmu atau membaca kitab. Jadi nggak ada istilah seorang talib ilmi itu yang disebut dengan waktu membaca. Tapi di sini harus kita perhatikan juga, kata Syekh, hunna tatawazza'al awqat. Jadi waktu itu kita bagi. Yang pertama, al-awqat al-jalilah allati yaqwa fiha dhihnuhu yakhtaru laha al-ulum allati tahtaju ila kaddi dhihnin mithl fiqh wal usul wa nahwi dhalik. Pagi misalnya. Itu waktu yang paling berharga. Di situ otak kita lagi encer-encernya. Badan lagi semangat-semangatnya. Permasalahan lagi jauh-jauhnya. Nah, waktu yang seperti itu dia pilih dari ilmu yang agak berat. Yang butuh kepada konsentrasi yang tinggi. Seperti misalnya ilmu fikih, ilmu usul fiqh, dan yang semisalnya. Al-awqat al-mutawassithah. Kemudian yang di bawahnya, yakhtaru lal ulumul lati la tahtaju ila kadhi dhihnin. Ya, di bawah waktu yang pertama tadi yang paling berharga, yang paling ya otaknya lagi encer-encernya, badan lagi seger-segernya. Nah, di bawah itu ya dia pilih dari ilmu itu yang dia pelajari yang nggak butuh kepada konsentrasi yang penuh, seperti misalnya tafsir. Seperti misalnya hadis, seperti misalnya mustalah. Ya. Jadi ilmu-ilmu ini, tafsir, hadis, mustalah, dan yang semisalnya, ya itu konsentrasi yang dibutuhkan di situ tidak seperti ilmu-ilmu seperti misalnya fikih, yang banyak tafri'at, atau usul fikih, ya, yang banyak kaitannya dengan ya bahasa, dengan ya kaidah ini dan itu. Jadi waktu yang pertengahan ini begitu dia perlakukan. Yang ketiga, al-awqat allati yad'ufu fiha fahmu. Nah, ada juga waktu di mana pemahamannya melemah. Lagi capek, lagi lelah, ya. Dia enggak putus dalam thalabul ilmu. Dia tetap belajar. Tapi ilmu yang dia baca, kata Syekh, yakhtaru fiha qira'ata kutubil adab. Seperti misalnya kutubul adab, kutubur rijal, tarajimur rijal, ya, biografi-biografi perawi. Dia baca tarikh, dia baca sirah. Ya, kenapa? Karena ilmu-ilmu ini nggak butuh pemahaman yang ya atau konsentrasi yang penuh. Wa nahwi dzalik, dan ilmu-ilmu yang semisal dengannya. Atau juga seperti misalnya ats-tsaqafah al-'ammah, ya,
bacaan apa aja yang menambah ilmu pengetahuannya, dia baca ya di situ ya perkara-perkara yang tidak butuh kepada konsentrasi yang tinggi. Nah, dari sini kita tahu idzan huwa munsyagilun daiman. Jadi dalam sehari penuh itu dia terus sibuk dengan ilmu. Aina makana munsyagilun ma'a talabil ilmi. Dalam kondisi apapun dia terus tersibukkan dengan mencari ilmu. Daiman yufakkiru fi, selalu dia otaknya berpikir, ya, kesadarannya berusaha untuk mencerna persoalan-persoalan ilmu, ya, dengan beragam macam tingkatan, ya, konsentrasi yang dibutuhkan di situ. La yusallihi an talabil ilmi nuzhah wala suhbah. Jadi seorang penuntut ilmu itu nggak banyak waktu kosong untuk main-main, ya, jalan-jalan, atau kongko-kongko dengan teman-teman. Ya. Kenapa? Karena semua waktunya itu penuh dengan ilmu sesuai dengan tingkatannya. Walihada nara annahu min akbari ma yu'abu ala ba'di man yadhunnu annahu talibul ilmi annahu yumdi sa'at at-tiwal fi majalis fi qil wa qal wa ahadith la tamuttu ila al-ilmi bisilah. Ya. Hadza la yakunu talibul ilmi. Oleh karena itu kita dapati bahwa di antara, ya, perkara paling besar di mana sebagian penuntut ilmu atau sebagian orang yang menyangka bahwa dirinya penuntut ilmu, ya, atau di antara aib yang terbesar, ya, bagi sebagian orang yang menyangka bahwa dirinya itu seorang penuntut ilmu, bahwa dia menghabiskan berjam-jam di majelis-majelis qil wa qal. Ini ya istilah, ya, katanya itu ucapan-ucapan yang enggak jelas sumber dan juntrungannya, ya. Wah, hadis dan pembicaraan lat, ya, tamuttu ilal ilmi silah. Pembicaraan yang enggak ada, ya, hubungannya dengan ilmu sama sekali. Ya, ngobrolin ini, ngobrolin itu, gibah, namimah, si fulan begini, si fulan begitu. Orang yang seperti ini bukan penuntut ilmu. Wa inna ma yakunu syai'an akhar bihasabi ma ashghala bihi nafsah. Tapi dia itu adalah karakter lain, ya, pokoknya bukan talib ilm, ya. Dia merupakan karakter lain, sosok lain, tergantung, ya, kesibukan dirinya. Amma talibul ilmi famashghulun adapun seorang penuntut ilmu itu dia selalu tersibukkan, ya, dan selalu semangatnya, ya, keinginannya itu hanya pada pembahasan-pembahasan seputar ilmu. Al-majlisul ladzi fihi kalamun an masailil ilm wa bayanun ma anzalallahu jalla wa ala fi kitabi aw qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza makanun syirahis sadr. Semua majlis-majlis yang di situ ada pembahasan tentang ilmu, keterangan tentang apa yang Allah turunkan atau yang diucapkan Nabi, itu keterangan tentang ayat, keterangan tentang sabda Nabi. Ini, ya, saat-saat dan momen-momen di mana dada itu menjadi, ya, lega, menjadi lapang. Maka nusiatus sadr, ya, hati itu nggak sempit, ya, makan di maksudnya tempat, ya, au makanu ta'lim, ya, momen-momen pengajaran, au makanu bayanin lil ilmi, atau momen-momen penjelasan tentang suatu ilmu alladzi anzalahu jalla wa ala, yang Allah Jalla wa ala turunkan, maksudnya penjelasan tentang ayat misalnya. Hadza huwa si'atus sadri wa makanu rahatih. Bagi seorang penuntut ilmu inilah momen-momen dia menjadi lapang dadanya, rehat, ya, badannya. Kenapa?
karena jiwanya mendapat ya asupan, bukan majelis-majelis qil wa qal, ya majelis-majelis ghibah, namimah, atau pembicaraan-pembicaraan yang nggak ada sangkut pautnya dengan ilmu sama sekali. Idan fatalibul ilmi yang bagi bal yajib ala an yakuna min khisali al mulazimah lahu an yakuna mulaziman lil ilmi. Oleh karena itu, maka seorang menuntut ilmu sudah sepatutnya, bahkan menjadi wajib, ya, menghiasi dirinya ya dengan hiasan yang enggak lepas darinya, yaitu dia selalu mulaziman lil ilmi, selalu berhubungan dengan ilmu. La yu'til ilm ba'dal waqt, bukan ya dia berikan kepada ilmu itu, maksudnya dia belajar hanya sebagian waktunya aja. Innama yuti kullal waqti au jullal waqt, tapi dia berikan untuk ilmu itu semua waktunya. Fi fatrati syababi al fatrah allati fiha tahsilul ilm, khususnya di masa muda dia, di mana pada masa-masa itu ya adalah masa yang paling cocok untuk dia menghasilkan ilmu. Walihadza yaqulu ba'du man taqaddam, oleh karena itu orang-orang dahulu mengatakan atil ilma kullahu yu'tika ba'dah, berikan ilmu itu semua waktumu, dia akan memberikan sebagiannya. Jadi kalau kita kasih semua hari kita untuk belajar, kita dapat sebagian. Ya, bagaimana lagi yang kalau hanya memberikan sebagian. Di anal ilma ghazir masailuhu kathirah syatta, karena ilmu itu begitu banyak persoalan-persoalannya, beragam macam. Ya. Walihadza kana ba'du a'immatil hadits hudditsa bi haditsin wa huwa ala firashil maut. Sampai-sampai ada sebagian para imam hadis ya saat dia sedang sakaratul maut atau di atas kasurnya menjemput maut, ya dia masih ya mengulang-ulang ilmu. Faqala likatibihi, dia bilang kepada juru tulisnya, uktubhu, catat, padahal dia di atas dipan menjelang maut, menjelang kematian. Ya. Ilmun hassalahu fi hadzal lahdzah. Ya, dalam kondisi-kondisi kritis dia juga masih bisa ya melahirkan ilmu. Hadza yadulluka ala ikhlasihi wa ala mutaba'atihi wa qalbuhu syaghafun bidzalika syai'. Nah, yang seperti ini bukti akan apa coba? Ya, bukti bahwa dia itu ikhlas, ya, bahwa dia selalu bersama dengan ilmu dan hatinya selalu sibuk ya dengan ilmu. Begitu. Ya. Jadi apa kesimpulan pada ya sifat yang ketiga ini? Ya, hendaknya seorang itu muwasilan, ya, berkesinambungan. Tapi dia bagi waktu itu. Ada yang paling berharga, ada yang pertengahannya, ada di saat pikirannya melemah. Dan semuanya diisi dengan ilmu dan tidak dia ya meninggalkan thalabul ilmi. Begitu juga dia jauhi majelis-majelis yang enggak berguna, majelis-majelis yang isinya hanya membawa dosa, ya. Itu dia jauhi. Ya. Karena yang menjadi penghibur bagi seorang talib ilm adalah saat hatinya itu mendapat asupan. Ya, dirinya mendapat pengetahuan yang berharga. Ya. Terlebih khusus para pemuda, ya, dia manfaatkan hendaknya masa-masa mudanya untuk semangat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan biar nggak terlalu panjang tentunya. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.